Perkenalkan, nama saya Melawati Naleng dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan struktur fungsi jaringan, termasuk dalam pengertian jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam satu ikatan. Struktur jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasi epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Yang kedua adalah epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsi, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastis, dan retikuler. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibrolas, makrofag berbentuk tidak teratur dan kusuk terdapat pada pembuluh darah, dan sel tiang menghasilkan substansi heparis dan histamin, dan sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, dan sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsi antara lain memberi bentuk organ dalam misalnya sumsum tulang dan hati, menyongsong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatnya jaringan di bawah kulit. Jaringan ikat pada susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan terdapat pada bagian dermis, kulit, dan membungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. 3 adalah jaringan tulang terbagi atas 3. Tulang rawan cartílago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastis, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur, lakunanya bulat dan berisi sel-sel kondrosit. Yang kedua, tulang sejati adalah tulang sejati. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lakuna osteosit, dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Yang ketiga adalah jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya.
Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Yang keempat, jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. Kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disenut otot voluntar, contoh otot pelekat pada rongga. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung berbentuk rantai yang sering bercabang, dua atau lebih, membentuk sitiu, memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Jenis sel saraf neuron sensori atau disebut dengan aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau disebut juga dengan reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermedia berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau disebut juga dengan aferen berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh.